average-nya. Itu menandakan bagaimana bahayanya itu Itu map ya. berarti ada Early menang. sumbang sih alter ego. Iya semua game Game cepat di cepat. sini. Iya, game cepat. AE, Wow. Dangerous Grass. Tapi ya oke, kita bakal fokus dulu untuk melanjutkan bagaimana draft ban and pick di game yang pertama untuk best of 3 series kita. Fanny, Lancelot Ditutup. dari TNZ udah langsung di ban juga. Tapi udah langsung, seperti apa yang udah dimunculkan sama tim Falcons. Bahwa Matilda ini menjadi sebuah poros dan akhirnya di ban. Tapi ini bandnya luar biasa berbeda loh. Ini benar-benar fokus untuk mematikan apa yang direncanakan mungkin sama Falcon. Tapi harusnya Falcon udah siap kalau misalkan memang ada band-band kayak gini nih, kayak Akai, Baxia yang masuk prioritas. Strategi apa lagi? Karena Fredden sebenarnya masih available juga. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari Akainya juga bener-bener buat menutup ke arah dari Boyet ya. Dua hero-nya Boyet loh. Tapi, Karena- tapi kalau tank jungler masih Fredden ada. Masih. Cuma Tapi ya. nggak ada Yuzong Matilda. kah? Iya, gak ada Grok Matildanya. dulu. Grok, oke. Wah ini hero sih 6 kali pick 100% win rate ya. Dia punya power yang begitu luar biasa sebenarnya. Jadi dengan adanya minion equilibrium yang dihancurkan dari awal, ya mau nggak mau udah pasti Vulcan bakal punya keuntungan. Tapi jujur melihat bagaimana kehadiran dari Grok, yang kita tahu sendiri ya biasanya mungkin untuk Vulcans dengan hero-hero healer kemarin juga sempat bawa Hylos loh. Hmm. Jadi menurutku kayaknya emang mereka tuh gak yang terlalu support mainnya, tapi emang mainnya tetap tank jungle. Sustain ya Yep. mainnya, Sustain aja, ya. biar nanti ya pokoknya carry-nya di Sano, titik. Oke. Tapi langsung Cloud diamankan untuk si Gibum. Ini juga menjadi satu hero yang membawa kemenangan ya untuk Aurora kemarin. Plus emang lagi menjadi prioritas banget di gold lane semenjak Emblem Fighter dan Hilda. Oh Hilda. Mereka mau tetap main assassin, kayaknya mendingan ambil Hildanya dulu. Wah kalau begini ambil karinya dulu gak sih daripada nanti di ban. Ya kan? Aha, Yep. setuju. Kari Fredrin kayaknya gak masalah. Nanti hero Kavinnya mungkin bisa belakangan, bisa agak ngalah lah ya karena di sini ada Eve. Atau kalau emang dengan metode yang kemarin juga mereka juga bisa menggunakan ataupun membawa Yuzong di sini juga, Prof. Karena kemarin kan berhasil semuanya. Jadi strategi-strategi hero-hero tebel ataupun hero-hero tabrak fighter yang mereka milikin tuh Ketempelan. Sukses sebenarnya. sukses. Iya. Oke, tapi bicara lagi tentang apa yang tadi sempat di-mention sama Prof. KB, Kavin yang menjadi Oke. spotlight juga. No, Kari dan juga Zux ini. Iya, tapi mid lane-nya belum diambil prioritas loh, bahkan Iya. gak di ban. Dan Yves-nya nah baru sekarang. Main cepet langsung. Bentar, berarti mereka bakal main apa nih untuk tank jungle-nya? Fredrin, Fredrin bisa di ban di sini. Kalau Barat kena. agak sayang ketemu sama Eve begini kan. Susah. Guinevere, Susah nggak sih, Prof? Paling Guinevere mungkin. Guinevere? Kayak Fredrin Guinevere mungkin Yep. bakal di ban ya. Atau mungkin mereka mau ban hero EXP-nya dulu biar nanti nggak bisa ketutup untuk Cloud dan juga untuk Eve-nya. ya ada Yuzong. Let's say kayak Lapu-Lapu, Yuzong ya. Dua itu mungkin salah satunya harus ditutup dulu. Dan nanti bisa diambil sama Aurora Gaming di pick yang keempat. Hmm. Atau banyak sebenarnya opsinya ya saya main. Wah, Esmeralda. Ban Esme Mereka dia. mau ambil lapunya kah? Mau ambil Joy kayaknya mah. Joy bisa, lapu juga bisa diambil buat Bisa. Lunar. Tapi kalau emang mau ambil Joy ya, aku mungkin merekomendasikan untuk Aurora Gaming ban aja sih Fredrinnya. Nah Fredrin ini lumayan ngerepotin soalnya. Tapi ada menuju knockout stage. Ini adalah M-Series ketiga secara beruntun untuk Sanji, Sano, Troll, dan Kavin. Apakah ini saatnya untuk mereka bisa melaju ke knockout stage? Wah aku orang yang lumayan percaya kalau misalkan orang-orang seperti Sanji, Sano, Troll, Kavin, atau mungkin kita ambil contohnya dari tim Spirit kayak Sawo, Sunset Lover, itu pasti akan ada masanya di mana mereka tuh lebih konsisten lagi Yep. di sebuah turnamen internasional. Dedikasi mereka, dedikasi dedikasinya mereka kan udah nggak ngeri, main-main. udah Iya. ngeri banget, Bro. Itu dia. Jadi ya effortnya akan pasti terbayar nantinya. Oke, Walaupun jujur Aurora Gaming tetap punya potensi yang tinggi. alright. Tapi band terakhir dari Aurora Gaming, Fredrin itu dia. Seperti Joy. apa yang disarankan oleh Bang KB, Joy sini. Joy bisa jadi Mau opsi Joy dia. kalau Gak di ban. Kalau nggak di ban. Soalnya emang lumayan bisa mengacaukan formasi dari karinya juga kan. Tapi Nah Electrifying Beats. kalau Joy di ban, Nolan bisa jadi opsi sih. Nolan sayangnya nanti kalau misalkan udah mid late gamenya, Kari akan lebih leluasa. Jadi mungkin harus main early banget nih. Kalau mereka emang mau main Nolan. Ya cuman kan setidaknya masih nyambung juga dengan map yang mereka dapatkan sekarang gitu loh, Bro. Dangerous Kita guys. tahu ya kan dengan Nolan yang emang main sembunyi, tahu-tahu orang salah lewat udah Boleh. langsung dimukbang sama Nolannya. Wah, Kakinya Mukbang. dibeset itu. Dibeset. Udah bukan- Kehidupannya Mas, bukan ini Mas. udah bukan fracture lagi ya. Mukbang. Oke, tapi last band dari Falcons Mena. Enggak nge-ban dia kan.
Nge-ban dong. 40 nih. Dikira teman rank saya lagi AFK. Iya. Emang Onyx lagi nge-rank gak nge-ban? Wah. Nah, itu udah selalu ketahuan tuh kan. Wah, di siapa nih Benar, ketemu benar. siapa pro player nih pro player. Ketemu pro player. Yang satu lagi ke WC biasanya. Yang satu lagi baca komen. Iya, yang satu lagi baca komen. Oke, tapi Phobius yang ban Joy mungkin bisa dikondisikan aja, bisa ambil dulu EXP-nya sekarang. Bentar. Tapi ini unik loh. Apa tuh? Karena Falcons ternyata menutupnya karena Phobius. Hmm, Apakah ada sinyal kalau Boyat main assassin gitu? bisa jadi. Dan ini Sora. Sora. Dan ini Yuzong akhirnya tidak terlalu jadi prioritas loh. Yap, di sini. Oke. Pertanyaannya adalah apakah muncul Valentina EXP? Karena kalau kita lihat dari Sora ya, beberapa kali Sora lumayan kerepotan nih kalau laning dan juga team fight melawan Valentina yang lebih punya posisi bagus. Oh, Leomord. Kan bener kan keluar damage nih yang punya dash pasti. Leomord yang keluar. Dengan Kari yang damage udah cukup fighter tetap tapi ya. Dia tetap mengutamakan sustain dibandingkan dengan full tank jungle karena ya Baxia Akai-nya udah ditutup, Fredrin juga udah ditutup. Tapi Apakah kalau Valen EXP ringkih banget gak sih, Bro? Nah, dia build-nya tetap yang tebel-tebel gitu. Tapi itu basically dia adalah mage. Ya, dia mage Heeh. dengan Lapu-lapu. lapu-lapu ternyata. Oke, Soranya akan bebas di sini. Soranya akan bermain dengan leluasa. Stormbind yang mungkin dia miliki juga akan sangat-sangat masif sekali efeknya. Karena kalau dari yang kita lihat juga beberapa kali kan penggunaan dari Stormbind ini lebih dominan dibandingkan dengan Heaven's Wrath. Oke, tapi adakah urgensi untuk ngambil ke arah tank jungler sekarang fighter minimal gitu? Kayak Guinevere juga bisa jadi opsi Guinevere sih palingnya. paling ya. Dan Oh, Harley! welcome! Wow, Harley jungle. Beda lagi. Ya karena kita tahu sendiri kan Cooldown. cooldown. Ya udah pasti main cooldown, main purple buff juga. Space escape itu akan menjadi salah satu alasan kenapa Harley akan sulit untuk ditangkap. Bagaimana menurut kalian draft untuk kali ini? Ada badut sulap dari Magic Academy. Aku sih suka si Aurora Gaming ya. Ya udah, kita lihat ya Aurora berhasil atau tidak. Kejutan. Aurora, kalian mendapatkan 3 vote karena Harley muncul kali ini. Apakah akan menjadi pick yang menarik? Karena kita tahu sendiri Harley sempat mendapatkan buff. Dan inilah yang akan kita saksikan untuk di Best of 3 series. Dari game pertama, apakah akan menuju ke game yang ketiga? Dan seperti apa pertandingannya menuju ke knockout stage? Let's see the land of dawn. Oke, Best of 3 Series akan segera kita mulai. Match yang pertama, game yang pertama, Aurora versus Falcon. Jadi langsung saja Swiss Stage. Mana suaranya? Hehehe. Asli, penting semangat. Bentar Pak, Apa tuh? semangatnya ada. Pause dulu Pak. Ada. Apa dulu? Ini kepencet. Ini juga semangat nih Marshallnya. Lah kepencet banget ya. Bukan. Enggak Wah, ya? kalau kepencet enggak Tapi- Lempar tapi- isu aja. Sabar, Tapi- backup Nino gitu. Hah? Mas udah libur mereka. Hah? Udah libur. Iya, emang lagi libur, lagi scrim ya anak-anaknya. Ya, tapi ini nggak ada yang bisa tangkep Harley-nya loh. Single target lock tidak ada. Iya Nunggu sih. momen grok itu juga pasti lumayan susah. Ini 2 hero yang bisa kabur-kaburan. Kabur-kaburan Battle itu dia. Mirror Image, Space Escape. Space Escape. Dan ditambah lagi dengan sekarang yang kita tahu ya, Deadly Magic ini dia bisa full targeting. Mm. Dan menembus siapapun yang ada di depannya. Kalau saya ketemu di ring nih, Harley Skypers juga merajalela. Iya. Harley ini lagi dari kemarin bahkan aku spam terus loh untuk di rank games juga. Oh iya, di Kayak jungle. Mythic Glory. Di jungle. Karena purple buff ini kan lumayan kan 10% cooldown reduction. Terus nanti mungkin kita bisa build karakter dari Lightning Truncheon. Atau mungkin kalau mungkin teman-teman udah cukup penatnya gitu kan dengan Genius One. Yeah. Kalian bisa bikin Magic Boots. Jadi cooldownnya akan terus berlangsung gitu. Dan nanti mungkin di item ketiga, item keempat. Seperti yang teman saya bilang, Hero is God. Iya, oke. Ya, Kenapa dia Kenapa sempat dia? bawain aja talisman juga. Jadi abis selesai Space Escape nih, topinya abis, loncat lagi. Loncat lagi. Loncat terus ya? Langsung loncat terus. Oh, Makanya dia susah banget buat ditangkap. Makanya aku bilang kan dia adalah, ya wajar susah ditangkap. Dia adalah badut sulap dari Magic Academy. iya. Ya. Harley. Harley. Kalau di MCGG dia ini ya, ngapain? Lupa. Nyulap. Nyulap ya. Nyulap, iya. Iya benar juga ya. Ya teman-teman jangan lupa ya untuk tanggal 25 datang ke GO1. Ya mumpung awal tadi mention MCGG karena kita juga bakal ada Grand Final M7 untuk di tenis indoor Senayan dan tentunya di Carnival kita bakal ada pertandingan untuk GO1. 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 Go. Tapi ya, kalau melihat akhirnya dari tim Falcons juga tidak membawakan terus menuju ke arah tank jungler ya. Mhm. Lebih ke damage deal juga nih untuk Leomord. Yang walaupun sebenarnya secara build
bisa Hybrid ya, variatif iya, ya, bisa bisa variatif. bisa ke hybrid juga. Oh tapi jujur ya, aku juga ini sempat ngobrol sama salah satu yang mungkin aktif banget untuk melihat statistik dari Oke. MLBB, namanya Beruang Batu Bata. Apa Beruang Bata ya, saya lupa namanya. Ya, dia aktif banget di platform Wikipedia. Oke. Dia bilang Leomord ini kenapa ya selain yang pakai Yasuke itu win rate-nya jelek banget. Atau memang Yasuke ini setengah Leomord. Kalau aku lihatnya dari build-nya, jadi Yasuke itu habis Iya. War Axe dia langsung brute force. Oke. Perbedaannya sama yang lain kayak yang lain biasanya ada yang hunter dulu, Iya. ada yang War Axe dulu memang, tapi habis itu hunter, habis itu endless. Jadi berbeda dengan Yasuke yang dimana dia bikinnya War Axe plus udah dia langsung brute force. Dia biar sustain aja, Selamat cari ya. sustain dia cari lama aja di team fight karena Leomord actually bakal dapetin Dragon HP kalau misalkan dia pakai basic attack dan segala macamnya. Tapi di satu sisi lainnya juga karena udah punya War Axe ya dia pakai Phantom Steed udah cukup sebenarnya spell fam-nya. Oke. Perbedaan gaya permainan kadang itu Iya. pun mempengaruhi besar sekali ya teman-teman ya. Betul. Tapi memang momentum aja sakit banget loh. Iya sekarang Apalagi ya. Momentum- buat momentum Karena pegang, shieldnya udah nggak ada kan buat tiba-tiba. pegang objektif kan, tusuk, Iya. dar. Apalagi kan nambahin 100% untuk creep loh jangan lupa. Jadi ya wajar aja kalau misalkan momentum dan retribution tuh jadi alternatif baru. Terlalu jahat momentum sekarang Iya untuk makanya kan seganteng-gantengnya Balmond di buff. Tetap aja bakal kalah sama hero-hero lain yang lebih efektif gitu. Nah, oke ini para pendukung dari jauh-jauh nih langsung dari Aurora. Mena nih. bukan. Oh ini tadi juga bawa- pendukung oh, Aurora. dari Turki nih jauh-jauh nih Turki ya. Turki. Iya, 2-0 Iya. katanya. Apa? 2-0. Iya. Dari Turki bang, bener bang. Apa? Dari Turki. Dari Turki itu. Iya. Auroranya kan. Iya. Mereka tadi nggak tahu Ciracas kali itu. Bukan Nggak. Mas. Dadap. Bukan. Mungkin Wah dadap saya tahu tuh. dekat bandara tuh ya. Waduh bener. Kalau ya mereka mungkin dari Turki. Kita cek aja Iya. tasnya mungkin ada kebab. Iya pak, dari Cengkareng pak. Dari Cengkareng dekat pak kesini pak. Dadap. Dadap ya. Macet tuh biasanya. Tahu saya tuh tempatnya tuh. Pernah tuh saya nyasar ke sana pak. Sorry. Terjebak juga Pak. Terjebak beneran terjebak. Beneran terjebak itu kerja apa biasa. Tapi Nyasar. karena ini lagi pause jadi belum ada first blood ya. belum ada first Nah, blood. tadi kita masih mengawal masuk lane of down juga. Ini soalnya. gara-gara Aul nih kena marketing semuanya langsung. Iya. Gara-gara Aul bilang ini troll nih first blood nih. Gue jujur ya tadi pas lagi Siapa kecebur nih bareng Aul nih. pas Lu, Anda Ya. yang terjebur nih. Tapi kalau ngeliat dari data troll memang first blood terus Pak troll Pak. Iya, itu masalahnya. Dia kabarnya kalau nggak first blood tidur nggak nyenyak makan nggak enak sih. Waduh, Coach Vin maaf ya Coach Vin, ini Pak Pulang yang ngomong Coach Vin. Bukan apa saya. maksudnya Pak Pulung kayak gitu. Emang kayak begitu Ini Pul? coach teman saya loh. Teman saya. Yang mana? Itu Pak. Bukan. Ini kalau ini troll. Enggak, maksudnya Oh yang ini, yang lewat. Enggak Pak, enggak. udah ke Bukan, belakang. bukan, Udah ke bukan. belakang coachnya. Udah ke belakang Udah orangnya, ke belakang bukan, coachnya. Nah, bukan. ini Rosa. Ah ini Rosa juga. Rosa. Yang tadi mungkin kalau kita lihat dari pemilihan hero-nya, dia lebih ke hero-hero area of effect di belakang ya. Iya sama Agak hero aman sebenarnya. artillery. Ya jatuhnya Skill Kalau shot, ngomongin- skill shot. kalau ngomongin combo dia bareng sama Sora ngeri loh nanti. Benar. Areanya gede gitu kan. Apa kalau di in game kalau ngomong perfect shot. Ya kan kayak Iya. long unit shot gitu. Benar. Dia Dia kan kemarin juga pakai Novaria nggak tumbang-tumbang tuh. wih, gila itu yang pakai Novaria sih kalau nggak kena zoning RV sih. Hmm, Kalau kata Pak Plung selesai. selesai. Mau gimana ya? Iya makanya. Oh ini, oh berarti problem nih kayaknya dari Aurora kayaknya ya. Aurora atau dari Iya. Falcon nih? Belum ada informasi, nanti akan kita konfirmasi tentunya. Karena biasanya di bagian kiri atas layar kaca kalian nanti akan Harusnya terlihat. ada ya? Iya. Iya biasanya akan terlihat apakah troubleshootingnya ada di mana. Tadi aku lihat sih dari Aurora ya kayaknya. Oke. Oh iya, oke. Device mana nih? Dari TNZ deh kayaknya. obrak-abrik? Dari TNC TNC, sepertinya, ya. dari TNC sepertinya ya. Terlihat dari sini mungkin sedang mencoba untuk di-solve. Yap. Karena kita akan lihat dulu top 5 pick hero dari Swiss Stage. Nah, Cloud Sampai dengan di nih. hari yang kelima, Cloud 21 kali pick. Apakah kalian sudah nge-ban Cloud di rank kalian? Karena kalau aku pribadi ya emang udah pasti ban dengan 61% win rate di M7 itu sangat tinggi sekali. Disusul dengan Varsha, Kari, Gatot Kaca, dan Chow. Ya Chow sih jujur win rate-nya bagus di turnamen ini. Ya. Dan masih menjadi endless meta hero ya. Jadi ya mau dari M1 sampai M7, Chow tuh pasti nyelip satu. Yap, dan Pasti. kayaknya Chow menjadi salah satu hero yang pernah di flex di multi role. Multi role Di benar. XP, Gold, Jungle, Mid. Semuanya. Jungle pun Rom. pernah. Iya. Siapa tuh yang ingat tuh zaman Albert Chow Jungle. Iya. Waduh. Wait, tapi ada Poker Tricks are back. Harley returns on the Trip world of- stage after the heroes.
last appearance at the M3. M3 World Championship. 4 tahun lalu. 4 tahun lalu, wow. Lung, 4 tahun. 4 tahun aku di penjara. Itu Bukan. Teresa 10. Sorry dah. 10, 6 tahun lagi berarti ya. Mm-mm. M3. M3 loh. M3. Harley terakhir keluar. Blacklist masih gila-gilanya tuh. Wah, itu zaman Estes tuh udah harus masuk band. Blacklist melawan dunia tuh udah. Wah, tapi sebenarnya menurutku dari Harley juga masih ada chance buat masuk ke Masuk banget. pilihan. Kemarin aku terlihat lihat ada di turnamen. Mhm. Waktu itu yang pakai dan lumayan sering jadi kuncian tuh Jesgar waktu itu. Nah, dia pakai Jesgar. Harley Iya, iya, iya. mulu. Harley tuh sebenarnya soalnya gini, itemnya fleksibel. Hmm. Mau item yang mungkin punya efek kayak glowing kayak gitu masuk. Hmm. Yang kayak Genius yang langsung peret masuk. Hmm. Kalaupun mau langsung buku nggak ada masalah. Mau Talisman. cooldown boleh. Mau cooldown juga main dia. Karena ya sekali lagi ya kalau kita fokuskan kepada Harley, emang buff yang dia dapatkan ini nggak main-main loh. Dari animation cast dan segala macam. Dan dia juga merupakan hero yang lumayan terlupakan. Tapi ya kayaknya udah lumayan ready. Terlihat dari gerakannya Boyd juga kayaknya udah masuk in game. Udah megang nih Prof. Udah siap-siap kayaknya Udah ya. siap nih Prof. Udah siap Mungkin- berangkat nih. Kira-kira apa yang dipikiran Boyd ya pas, wih Harley dia picknya. Ya kan? Apa ya kira-kira ya? Nggak, Ini siapa yang nangkep ya gitu. Ya, kalau siapa nanti yang emang nangkep ya? dia triknya itu ada Prof. Jadi kalau emang lagi naik kuda Barbie lalu dihajar sama Daily Magicnya Mhm. sama Harley, Leomord turun. Hah? Biar kudanya yang kena. Yang nerima sendiri. damage? Iya. Nggak gitu pak. Dulu Mas. kata kudanya, dulu kata Barbell bisa diparkir. Nggak bisa. Oke. Tapi ini dia untuk game pertama di Best of 3 Series antara tim Falcons Mena versus Aurora Gaming. Orang kok nggak percaya tuh hebat. Bukan Kupa pak, bukan Kupa. Iya, Kupa dan- saya percaya, Kupa. Kupa Saya sering, nendang Kupa sering. Bayangan Gwyn. sering jadi Iya, korban. bayangan Queen bisa. Kesian Kupa. Kuda Leomord tidak dijual terpisah. Justice for Kupa itu. Iya. Oke, Sanji tertinggal sepertinya. Satu wave di bagian bawah. Oke, masih aman aja sih sebenarnya, belum terlalu ada perubahan atau perbedaan yang signifikan juga. Tapi ini dia untuk set talent emblem dari TNZ. Assassin ternyata yang dipakai. Yap. Infuriage. Oke, sementara sekarang Paku terjebak sendirian tapi Paku memberikan perlawanan, tidak ingin menyerah sendirian di dalam area river. Iya, dan dia juga bermain di dalam zona aman nih ya, dia dalam rumputan. Oke, dan ini dia membawakan ke arah Infuriage dan juga Trail Pro. Buset dilawanin coba nih sama Sanoe. Sini lu maju lu. Mundur akhirnya Cloud. Masih lebih berani sih karena ada Festival of Blood juga ya. Yep. Landingnya bakal sustain. Dan TNZ. Oke, Sano. Oke, sementara sekarang Sano harus menghadapi dua player sekaligus. Mundur sedikit harus jauh lebih sabar. Oke, tapi di tengah Pagu. Yap. Sendirian dan Pagu. Hampir dia menjadi korban. Pagu berusaha untuk bisa mengelak dan juga menyelamatkan diri. Tapi tidak bisa first blood kali ini. Wow, berhasil diamankan oleh Falcon. Yes, dan Pagu yang tumbang. Flicker. Oke, ada flicker terlihat namun sekarang. Hey, cukup kaget kita tadi. Sama. Agak sedikit mengejutkan, tapi harusnya belum ada damage yang cukup juga ya. TNC harus mundur. Again di arah gold lane ini menjadi match up yang sering kali kita lihat juga antara Karin dan Cloud. Yang sebenarnya agak ada sedikit tekanan, tapi masalahnya Lunar. Dari depan yang berbeda, Boyet sendirian, Boyet diajar. Boyet dikepukin sendirian kali ini. Lunar. Oke, belum tidak sampai di sini. Lunar masih ingin lebih. Tapi di bagian belakang Sanji sudah menemukan di mana posisinya Lunar. Lunar yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang tertangkap basah Lunar. Terjebak sendirian Pagu. Ingin mendapatkan ke arah troll. Tapi coba lihat Sanji lompat indah. Untuk bisa mendekat ke arah rekannya. Tapi TNC Wow. nakal kali ini. Walaupun sebenarnya poin killnya lebih banyak dari tim Falcons ya. Tapi Aurora Gaming mereka dapetin turtle. Mereka dapetin purple buffnya juga milik dari Boyet, Prof. Wah ini terlalu banyak keuntungan ya. Karena Boyet benar-benar langsung bisa ditumbangkan dengan instan juga. Ketika berhadapan dengan Lunar. Dan itu yang aku sering mention juga sebenarnya. Efek dari Thunder itu damage-nya buat zoning luar biasa. Dan kebetulan Boyet juga kan tadi udah menggunakan Phantom Steed. Yap. Jadi ya mau nggak mau dia nggak punya Barbiel. Dan cuma bisa berpasrah diri di sana. Digebukin lagi dong, oke. Kevin harus mundur, harus mencari posisi yang cukup aman. Sementara wave minion mulai memanggil. Oke, TNC. Yap, Sano. Sudah ada focus strike tadi yang langsung dikeluarkan pula. Tapi Daily Magic ya, masih bisa dihindarkan. Ada Blazing Duet. Ada dua ultimate yang harus ditelan oleh Sano. Yap. Tapi memang Sanonya bertahan ya, dia masih cukup aman juga. Belum ada poin kill yang bisa diciptakan oleh Aurora Gaming semenjak ada rotasi ke arah top.
Sehingga kali ini mereka memilih untuk mundur perlahan dan tim Falcons mereka tidak juga mengalami kerugian yang terlalu banyak. Mereka tetap bisa farming dengan cukup baik, Prof. Wah ini kalau ngomongin farming ya, apalagi pemilihan dari item nih. Tim Falcons kayaknya emang lebih mau lagi-lagi ya ambil sustain-nya dulu. Ada beberapa resep yang menuju ke arah dari War Axe. Tapi kalau kita lihat dari TNZ dia menuju ke Fire of Heaven. Dan sekarang di-engage lagi area jungle-nya. Pagu sekalipun. Ini kayaknya bakal menuju ke Dominance Ice harusnya. Dia harusnya bisa balancing nih dari physical dan magical damage yang akan dia terima. Oke. Sebenarnya kalau ngeliat dari Hilda-nya lebih ke Wah. Apex ya yang kita ingat ya. Digebukin dong ini, oke. Poker Waduh. trick-nya masuk semua selesai. Tadi Wah. kayak ragu-ragu tadi TNZ ya, cuman akhirnya maju lagi deh. Iya karena poke damage dari pagunya juga ngebantuin tadi Yap, kan yap. buat nyicil lagi. Dan Oke. bahkan tadi tech charge-nya dibuka. Dan sekarang coba lihat Lunar yang mulai maju ke area terdepan guna untuk bisa ngezoning beberapa pemain dan Kevin menjadi korbannya. Sanji hanya bisa melihat dari kejauhan sementara di tempat yang lain mereka harus merelakan turtle tersebut. Again pertanyaannya ini siapa yang nantinya bisa menangkap TNZ dan juga si Gibum. Sehingga target lock-nya susah banget pastinya buat tech charge. Tapi Lunar versus Lapu-Lapu Sanji masih cukup aman. Mundur lagi tapi Pagu lihat. Wah dihajar lagi, digebukin lagi. Galak banget ya. Batu loh itu. Iya Gak sakit tangannya. sakit. Tapi terus. gak apa-apa. Emang begitu. Biasanya kan kalau kata Bang Gape kalau ada cobaan kenapa gak kita cobain. Itu harus. Laki-laki kan biasanya kan. Heeh. Ada cobaan dicobain. Ya sama juga nih kayak begini nih. TNZ yang mungkin susah ditangkap. Tim Falcons juga mencoba harusnya buat mencari cara gimana nih. Tangkap TNZ-nya. Nungguin blunder ya pasti. Tapi Oke, sementara sekarang coba lihat Pagunya sendirian. Dan Pagunya menjadi korban aksi pengeroyokan dilakukan oleh Falcon. Komit ya. Komit. Bener-bener langsung komit loh ke Pagu biar ya seenggaknya meredam agar tidak terlalu leluasa untuk masuk-masuk ke jungle-jungle dari tim Falcons. Yep. Ntar itu TNZ sedang mengambil posisi. Siapa yang menjadi korban dan itu dia adalah dari Bajin dan juga Pocket Break. Tapi sepertinya Troll masih berhasil selamat. Ya tapi itu lumayan banget loh. Troll hampir tumbang. Dengan damage yang sebenarnya juga masih belum mumpuni ya harusnya untuk item pertama dari TNC yang menuju ke arah Fire of Heaven, Prof. ya masih butuh beberapa item lagi ya. Untuk bisa bermain dengan leluasa dan mungkin memberikan penetration lebih banyak lagi kepada para tankernya. Oke, Sano cukup berani tadi maju ke depan. Tapi ternyata kali ini Flicker harus dikeluarkan menyelamatkan diri. Di tempat yang lain ada pergerakan Sanji yang masih bertarung 1v1 situation melawan dengan TNG. Sanji masih memberikan perlawanan yang cukup sengit. Tapi sekarang coba lihat ada satu lagi. Solo kill. Pergerakan solo kill Yap. dari TNZ. Tadi ya Sanji juga mau coba maju lagi. Wah, masuk ngegebuk kayak begitu. Gak baik nih tabiatnya Paku-Baku ini. Masih pagu-pagu ini ya. Oke, dan pertempuran kembali terjadi kah? Karena di area mid sudah semakin ramai. Lunar. Satu pukulan yang masih miss. Kenapa sih pulung-pulung ini ya? Gak baik tuh tabiatnya Gak Paku. Lihat tadi datang-datang nampol. Iya. Tapi untungnya react dari Falcons juga bagus. Dan turtle yang ketiga menjadi perfect turtle untuk TNZ sekarang. Ini akan bergulir lagi nih. Dan tim Falcons mereka masih belum bisa menemukan momentum untuk mereka bisa balikin keadaan, Prof. Ya ekonominya bakal ke arah dari Aurora Gaming ya udah pasti. Kalau dilihat dari item selanjutnya bakal menuju ke Starlium. Jadi otomatis TNZ nanti basic attack-nya akan memiliki true damage yang sangat-sangat mengganggu juga. Dan tidak melupakan bagaimana efek dari hybridnya ya. Dari lifesteal-nya nanti akan membuat dia bakal mendapatkan HP dari basic attack atau bahkan mungkin dari skill yang dia lemparkan. Dan buat sekarang Kevin berusaha dengan adanya Glowing Wand. Jadi ya dua mid laner ini sama-sama bikin Glowing Wand dan si Gibum selesai dengan dua item Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Ini bisa jadi sinyal untuk team fight-nya Aurora loh. Kayak mereka bisa paksa untuk melakukan team fight di area mid lane. Karena mereka udah mendapatkan di bagian top lane dan mungkin mereka akan memberikan pressure-nya ke area mid lane atau bawah. Oke, sementara sekarang coba lihat Pagu di tempat yang lain. Masih ngajakin siapapun berantem setidaknya. Ada waktu tambahan untuk rekan-rekannya. Wah ini BMI. Web di bawah, Troll sendirian. Ada satu lagi. Buat Crystal tadi tapi mau tidak mau Tectonic Charge dikeluarkan. berkali-kali ya Tectonic Charge buat mundur aja dari trollnya juga. Dan dia yang harus bisa menerima damage tadi dari TNZ dan Pagu. Ini mau gak mau harus dipanis sih kayaknya. Dengan hal-hal yang dia lakukan, maju, masuk, nyari informasi dengan begitu luasa. Oke, ada real world manipulation langsung dikeluarkan. Belum ada jawaban tapi wave minion pun habis. Oke, masih aman ya. Harusnya belum bisa ditabrak juga untuk outer middle turret yang diinginkan oleh Aurora Gaming. Belum ada poin kill lagi yang bisa diciptakan sembari menunggu untuk TNC dan juga si Gibumnya punya
item yang lebih mumpuni. Walaupun Sanot dari tadi ditekan dari tim Falcons, tapi so far Sanonya masih aman aja, Prof. Ya Sano mungkin masih aman ya, tapi nanti kalau di mid game ternyata Ah, ditumbangin trollnya atau ditarget gitu kan sama TNZ agak repot sebenarnya. Karena di si lock ya. Gibum sama TNZ ini bisa langsung direct attack ke belakang kan. Dia bisa langsung BMI, bisa langsung Space Escape. Dan kita tahu sendiri dengan ada Deadly Magic. Magic yang begitu mematikan itu udah pasti nih. Akan membuat TNZ semakin bebas pilih targetnya siapa. Iya, flicker semua lagi, nggak bisa lepas kan dari Deadly Magic kalau udah nangkep. Ya paling bisa kaburnya kalau misalkan biar nantinya nggak dicicil pakai poker tricknya, tapi Lord sekarang sudah muncul. Pergerakan dari tim Falcons, mereka yang udah mulai coba untuk setup duluan karena harusnya si Gibum show di arah atas. Oke, dan sekarang Pagu masih mencari celah. Ada satu lagi Brave Factor dikeluarkan. Ada Barbell yang memang sudah dipanggil. Bersiap untuk bisa touring dan juga mencari lawan yang begitu mengerikan. Hanya sekarang Boyetnya sendirian tengah. Di tengah Wow. terjebak, tapi di tempat yang lain. Ada sebuah keajaiban muncul. Sanoja sendirian. Sanji pun masih berusaha untuk bisa mundur. Sanji berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi 3 rekannya sudah menghilang. Bisakah Sanji bertahan satu yang terakhir dan Sanji down. Sementara Troll masih mencari arah pulang. Satu yang terakhirnya Troll Lala ketemu bola di situ dan selesai. Selesai. Terwipe out. Wipe out, walaupun memang dari tim Falcons dapat Lord ya, cuman akhirnya ini menjadi Lord yang sangat-sangat merugikan sendiri untuk tim Falcons. Bahkan inner turret juga udah mulai dihancurin, Lordnya juga nggak bisa jalan terlalu jauh. Dan Aurora Gaming menjadikan keputusan mereka untuk lanjutin team fight-nya menjadi hal yang baik untuk mereka. Wah jujur ini salah satu gambaran ya kenapa aku bilang team fight sekarang tuh harusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan objektif Lord. Karena keuntungan yang didapatkan sama goldnya Lord itu udah diturunkan untuk base pendapatannya atau base goldnya. Jadi ya secara nggak langsung apa yang nanti akan dimiliki sama Aurora Gaming akan jauh lebih melimpah. Karena mereka mendapatkan wipe out, mereka mendapatkan 5 total kill. Sementara tim Falcons mereka sharing gold dari Lord. Tapi secara keuntungan lihat mereka malah kehilangan dari inner turret di bagian mid lane. Jadi- Sekarang bottom lane juga terancam, area jungle-nya nggak ada yang aman jadinya untuk tim Falcons. Iya, apalagi dari tadi Sora sama Hilda-nya juga kan masuk-masuk terus. Dan ini akan semakin leluasa lagi sih visionnya. Dengan keunggulan ataupun dari segi itemization yang sudah cukup mumpuni dari Aurora Gaming. Ini udah nggak akan segan-segan untuk makan troll terus-terusan sekarang. TNC cukup berani. Nah loh. Biasa. Biasa itu. Cek. Main Iya. sulap, main sulap. Betul, cek ombak dulu. Itu Sakit loh. banget. Rosa udah punya lightning truncheon tadi. Iya. 1 kali void blast. Kena 2 bar tadi deh. Ditambah lagi. Wah. Buset deh Sano. Sano masih bertahan. Sano masih bertahan harusnya. Oke, Sano masih bisa kabur. Tapi lihat 1 kali Deadly Magic yang dimana poker tracknya nggak terlalu banyak masuk. Bisa langsung sebegitu loh. Ya makanya dia udah punya Lightning Truncheon juga, udah punya Divine Glaive. Tinggal menunggu sih last itemnya ini bakal kemana. Kalau misalkan emang butuh defensif, kayaknya mungkin butuh Blood Wings aja kali ya. Karena kan semakin susah tuh nanti nangkepnya. Movement speednya juga semakin lebih tinggi. Space Escape ngebuat dia dapetin movement speed tambahan juga. TNC makin sulit buat ditangkap jadinya. Ya benar bunga barusan. Ada 1 tanda lagi yang udah langsung dikeluarkan. Bahkan tuh sekarang mereka melakukan sebuah team fight. Tepat berada di depan dari area pertahanan dari tim Falcon. Hanya saja 2 player dari Aurora berhasil dihancurkan. Troll merasakan hal yang sama TNC. Poker trick yang masuk tadi. Ya poker track masuk dan dia juga susah pasti ditarget ya dengan Burst Fighter. Dan kali ini tim Falcons mereka kehilangan 2 pemain dan 3 base turret terekspos. Masih coba untuk dipertahankan walaupun si Gibum. Oke. Sanji hampir saja tapi Boyet. Baru keluar. Masuk garasi lagi tuh kendaraan. Motor ya. Iya. Baru diangetin tadi nyalain ya gitu. Iya dan ini susah banget sih nangkep si Gibum TNZ yang menjadi damage dealer tumpuannya juga untuk Aurora. Belum lagi nangkep Rosa gimana cara? Nah itu tuh kayak lini belakangnya susah Rosa banget. free banget dari tadi. Ya semenjak adanya Grok ya berarti mereka langsung membuka potensi untuk mengambil hero-hero yang sulit untuk ditangkap. Cloud, Harley salah satunya. Dan Lord kayaknya bakal free. Oke. Dan Lunar sudah mengetahui di mana saja posisi pemain-pemain dari Falcon. Dan sekarang ada sebuah aksi pemukulan dilakukan. Walaupun Lunar ya tadi langsung diangkat begitu saja, tapi setidaknya sekarang Lunar masih sanggup untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Ya itu tadi bagus banget sih kombonya. Reroll manipulation ngasih efek slow. TNZ-nya langsung hadir. Deadly Magic yang connect. Membuat dari troll pun gak bisa berkutik sama sekali. Di Falcons mereka dalam keadaan yang sangat-sangat sulit pastinya. Karena ditabrak. Oke, bahkan tuh sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Karena masih ada si Gibum. TNZ bergantian menghantarkan damage. Aurora mereka walaupun hampir menyentuh angka 10.000 gold lead sekarang. Gak mau terlalu gegabah.
Mereka akan menunggu Lord untuk hadir. Menjadi daya dobrak lagi untuk bagaimana tim Falcons harus bisa mempertahankan high ground mereka karena minim banget. Siapa yang bisa jaga high ground? Oke, dan Lord masuk barusan. Wow. Efek siege begitu baik langsung diperlihatkan dan coba lihat. Masifnya damage yang dihasilkan oleh pemain dari Aurora membuat mereka sekarang mendominasi dan apapun itu game yang pertama milik Aurora. Dominasi yang begitu mengerikan, 13 menit saja waktu yang dibutuhkan. Sebuah draft mengejutkan tanpa bisa diantisipasi oleh tim Falcons. Mereka terhipnotis, bahkan tidak menemukan jawaban. Wow, pick kejutan dari Aurora. Yang dimana mungkin sudah sempat aku mention juga berkali-kali, Harley playable, Saber playable. Banyak sebenarnya yang playable, sekarang Nolan pun udah muncul. Tapi sebelum masuk knockout stage sudah muncul Harley. Apakah ini akan mensinyalkan kepada kita semua nanti akan ada lebih banyak hero yang muncul di Land of Dawn yang akan hadir di M7. Karena sebagai pick kejutan, aku pribadi merasa ini pick yang benar-benar playable banget untuk TNZ. Dia bebas banget, mau kanan, mau kiri, dan tadi dia di last pick banget loh. Bebas. Jadi dia bebas banget. Gak ada yang benar-benar bisa menangkap dia. Leomord berkali-kali Boyet di trigger untuk penggunaan dari Phantom Steed-nya. Dan itu yang ngebuat kerugiannya jadi semakin berlipat ganda. Iya, dan gak ada yang bisa pegangin sama sekali sih. Momen-momen juga buat Tectonic Chart mungkin itu kan menjadi satu harapan untuk bisa memberhentikan pergerakan yang sangat lincah ya dari Harley dan juga Cloud. Berkali-kali Tech Charge-nya buat kabur. Karena yang pertama udah dicicil Hilda, Iya. dilemparin kartu remi Pak. Di burst duluan ya tiba-tiba ya sama Deadly Magic-nya juga. Sekali lagi ya walaupun nggak tumbang, tapi sekali lagi teman-teman itu semuanya skill udah keluar. Jadi ya wajar sekali kalau Aurora Gaming selalu punya keuntungan dari +1 vision. Di awal dari tadi Pagu. dengan pengambilan Cloud itu terlihat cuman oke ini adalah marksman yang lagi meta sekarang. Tapi ternyata ke belakang-belakangnya Sora muncul, Harley muncul. Yap. Sora ya. Soranya aja nggak kejawab masalahnya kan. Gimana nangkepnya? Gak ada Valen EXP yang kita dari tadi bilang kan. Kayak, Betul. ya susah ini. Satu jawabnya ngejawab. sulit, ini banyak banget tadi hero ya lompat sana, lompat sini, masuk kasih damage, kabur lagi, belum pagu, tabiatnya nggak baik. Iya, kayaknya Si pagu-pagu itu Pagu-pagu itu nggak baik itu. si pagu-pagu itu ya Si pokoknya. pagu-pagu itu. Si pagu-pagu ini teman-teman ya. Karena emang dia sekali lagi mungkin punya daya dobraknya di awal game. Di mid game juga dia masih punya. Hilda juga masih bisa ngasih vision ke teman-temannya. Tapi memang di satu sisi aku juga merasa Grok ketemu sama Hilda. Terus mungkin area jungle-nya jadi nggak bisa kepegang. Agak susah juga buat Leomord-nya Boyet aksi gitu. Yep. Udah kebaca, oh rotasinya bakal kesini, rotasinya bakal kesini. Karena mungkin ada perbedaan dari cooldown tiap skill juga yang dimiliki dari masing-masing hero Iya, ya. iya. Dimana untuk Hilda kan jauh lebih cepat dan Cepet, itu pun iya. bisa nge-spam. Coba lihat aja tadi. Benar. Kayak Mighty Swing kan ada durasi waktunya juga, Yap. Tech Charge juga ada waktunya juga. Jadi ya wajar aja teman-teman kalau misalkan emang terlihat kayak di sini bener-bener Aurora Gaming maunya mainnya yang team fight dalam kurun waktu misalkan 30 detik nih. Yap. Team fight, abis itu 10 detik team fight lagi. Kayak gitu aja. Bingung. Tadi kalau menurut gue ya untuk pemain-pemain dari Falcon mereka tuh harus terus berputar-putar itu dalam pikirannya ini Gimana? bakal team fight atau kita bakal diculik Iya. nih. Dan ternyata yang terakhir team fight. Team fight. team fight yang Sebelum-sebelumnya terakhir. coba lihat mereka keculik satu-satu. Iya. Ini bakal team fight apa diculik nih abis ini nih. Tapi ternyata team fight. Ya begitulah mungkin yang sedang dirasakan juga sama teman-teman dari tim Falcons. Kebingungan kayaknya. Wan. Bingung pas. Yap, tapi kita punya MVP jatuh kepada TNZ. Dengan Harley yang akhirnya muncul setelah 4 tahun di M-Series. Gokil ya. Emang TNC ini agak different. Kenapa aku bilang different? Karena dia yang waktu itu mempopulerkan Amon di M-Series. Dan gak cuma itu, dia juga sekarang membawakan lagi nih bagaimana draft yang sangat-sangat masif sekali damage-nya. Walaupun mungkin secara efek dia cuma single target ya. Ya dan kalau kita lihat dari highlight-nya mungkin fokusnya dari TNZ dan kawan-kawan terutama dari Aurora Gaming memang di awal game adalah mendapatkan objektif turtle. Tapi ya secara langsungnya kalau misalkan kita lihat dari big picture-nya memang mereka ingin mengincar pick off ya. Seperti ini salah satu contohnya. Jadi mereka emang benar-benar punish depannya. Mereka ingin punish yang namanya damage dealer utama atau tanker-tankernya duluan. Dan gak cuma itu, mungkin beberapa kali juga kayak di sini solo kill yang tercipta
cukup menyayangkan mungkin dari member Falcons di mana mereka sebenarnya bisa untuk mengimbangi minimal early game-nya tapi ternyata nggak bisa diimbangi. Lapu-lapunya bisa dipunish, kayak yang mungkin tadi Pak Pulung bilang kayak suaranya nggak kejawab, Hardy-nya nggak kejawab. Jadi ada 2 pick yang emang nggak ketemu jawabannya sama sekali di sini dari teman-teman Falcons. Ya mungkin draft merupakan sebuah pondasi, mungkin beberapa dari teman-teman juga merasa bahwa memang draftnya cukup menuju ke Aurora Gaming karena mereka punya banyak sekali hero-hero dash ability dan tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Makanya tadi menurutku band dari previousnya Falcons itu malah ngebuat mereka agak sedikit mati kutu sendiri karena mereka terjebak dengan apa yang mereka ban sebenarnya. Dan tibalah di momen yang mereka udah terlalu unggul, mereka udah tinggal makan depan dan teman-teman bisa lihat nggak nyampe 1 detik. Sano hilang seketika ya, kena Deadly Magic dan juga Pocket Trick. Itu adalah merupakan combo yang begitu instan kalau emang targetnya adalah lini belakang atau damage dealer. Jadi ya wajar saja kalau emang keculik dikit, hilang, ringkih soalnya. Cranky banget. Cranky ya. Cranky. Oke, 13 menit dominasi yang cukup mengerikan ya dari Aurora Gaming. Bagaimana objektif mereka pegang semuanya juga. Lagi dan lagi ya Ul ya. Dan lihat ini purple buff-nya 10/4. Iya, Buset diambil-ambil deh. terus. Kayak dari Masalahnya awal gini, kan. biasanya orang yang lepasin turtle tukar sama purple kan. Purple. Ini udah dapat turtle, tetap dapat nyolong purple-nya, Pak. Nah itu dia, mungkin ada beberapa juga yang harusnya notice ya kalau misalkan sebagai Sora, Ya. kalau emang jungler musuhnya tuh kayak Leomord atau Fighter gitu kan, mendingan yang pakai Thunder gitu loh. Jadi dia bisa di damage langsung pakai Heaven's Wrath. Karena kalau enggak ya bakal susah juga kan. Tapi satisfying sih ngeliat itu. Harus main. Lu tampolin dengan sejuta. Gitu kan. Kalau yang satu lagi kan ada lambat kan Iya temponya. animasinya kan. Cuman temponya. gede banget. Mini stunnya. Dar, dor, Aku bilangnya tuh bakbuk. Tapi lagi-lagi nih, map Danger Grass. Cepet ya. Game cepat lagi, Prof. Cepet lagi, iya ya. Game Average cepet lagi. game 13 menit. Walaupun sebenarnya gak terlalu banyak pick-off-nya gitu ya. Enggak. Cuman Draft lebih enggak ke Hildanya juga tadi jadi maksimal karena Dangerous Grass ini. sih. Iya. Dia bisa masuk-masuk ke rumput mana aja, Dapat nge-reckon Dragon, dapat lagi. basic attack gitu kan. Wah, Iya. basic attack-nya ada efek slow, itu sih yang nyebelin. Sanak saudaranya di situ semua banyak ini Hilda. Saudaranya. Iya, Saudara. sanak saudara. Home sweet home semua. Home sweet home, bener. Siapa Hilda, Hilman, Iya, Bang. Natalia. Hilmi. Hilmi. Iya, Hilmi. Iya. Hilmi bener. Hil aku gitu. Iya, Hilmi. Pulihkan aku. Hilmi Yihi, kayak